Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadriah SPDI, Guru SD Negeri 8 Nisam, Aceh Utara. Mahasiswa PPG PAI, kelas 4 GB1. Saya akan memaparkan video pembelajaran. Pada pertemuan pertama, kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar, PB1, Mari Belajar Al-Quran, Surat At-Tin. Berdasarkan KD yang kita pelajari hari ini, yaitu KD 1.1, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. KD 2.1, menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin. KD 3.1, memahami makna surat At-Tin dengan benar. KD 4.1, membaca surat At-Tin dengan tartil dan benar. KD 4.2, menulis kalimat-kalimat dalam surat At-Tin dengan baik dan benar. KD 4.3, menunjukkan hafalan surat At-Tin dengan baik dan benar. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, membaca surat At-Tin dengan memperhatikan makhraj hurufnya secara klasikal, kelompok, atau individual. Yang kedua, membaca secara berulang-ulang sampai hafal surat At-Tin dengan memperhatikan makhraj hurufnya. Yang ketiga, mengapa membaca Al-Quran harus dengan makhrijul huruf yang benar? Keempat, bagaimana jika kita salah membaca makhrijul huruf? Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memulai belajar, kita pada hari ini terlebih dahulu membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat. Surat At-Tin termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama surat At-Tin diambil dari kata Wattini yang terdapat pada ayat pertama surat At-Tin yang artinya buah tin. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah mari membaca surat At-Tin. Yang kedua, memahami arti surat At-Tin. Nah, anak-anak sekalian, siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertanding oleh dunia.
Kemudian, tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah dan basmalah. Dan cermati dengan baik Al-Quran Surah At-Tin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang mari sama-sama membaca surat At-Tin dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita membaca bacaan surat At-Tin, semoga kita bisa menghafalnya, menulisnya, dan memahami artinya. Maka, kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai orang Muslim yang bisa membaca Al-Quran, apalagi beserta tajwidnya, tidak akan pernah merasa dirugikan. Itu artinya banyak sekali keuntungan yang akan ia dapatkan. Sekarang, mari kita perhatikan isi kandungan surat At-Tin. Pada ayat yang pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kemudian, isi kandungan surat At-Tin ayat yang kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini, Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan salat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian, isi kandungan surat At-Tin ayat yang ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah sekarang. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
Isi kandungan surat At-Tin ayat yang keempat. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani, nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsu, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian, isi kandungan surat At-Tin ayat yang kelima. Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan. Sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Isi kandungan surat At-Tin ayat yang ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal salih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Di bawah ini adalah beberapa contoh yang mencerminkan orang beriman dan melaksanakan amal salih. Isi kandungan surat Ad-Din ayat yang ke-7. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Isi kandungan surat Ad-Din ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan, walau sekecil atom pun, yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan orang yang menjalankan syariatnya. Setelah kita memahami isi kandungan surat At-Tin, sekarang anak-anak kita mempelajari hikmah mempelajari surah At-Tin. Arti surat At-Tin ini juga dapat diamalkan di dalam keseharian, yaitu dengan terus menertibkan ibadah kepada Allah. Kita dapat memuliainya dengan yang terkecil, yaitu melaksanakan salat wajib 5 waktu dengan tepat waktu. Selain itu, kita juga harus mengimbanginya dengan melakukan amal salih. Misalnya, membantu orang tua, adik, sahabat, dan orang sekitar, dan lain sebagainya. Demikianlah, setelah kita membaca surah At-Tin secara bersama-sama dan secara berkelompok, Ibu harap nanti sampai di rumah diulang-ulang lagi bacaan surat At-Tinnya ya, supaya kalian bisa menghafal, menulis, serta memahami arti dari surat At-Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.